bermula dari pecahan dari Desa Pasir Putih yang juga bagian dari desa tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerita Budaya, tempat di mana kita akan menelusuri kisah dan makna yang tersembunyi di setiap sudut Nusantara. Bersama saya, Cici Nadira, selaku host kali ini. Hari ini kita akan menggali informasi atau harta yang tersembunyi di Desa Sungai Deras. Untuk mengetahui itu tentu saya tidak sendiri. Di sini saya bersama putra daerah, seseorang yang paling memahami lah denyut nadi di Desa Sungai Deras ini. Bapak Kepala Desa Sungai Deras, yaitu Bapak Syarul Siam. Selamat datang Bapak di podcast Cerita Budaya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Kami yang berterima kasih Iya, Kak. karena Gak apa. Bapak telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Kita langsung pertanyaan aja nih ya Pak. Boleh tuh, siap. Sungai Deras, ini kira-kira kapan berdirinya Sungai Deras? Karena kalau dari imajinasi saya nih Pak, Sungai Deras itu langsung tertuju pada sungai yang mengalir deras. Ini bagaimana ceritanya ini Pak? Nah, ini menarik ini anak-anak muda yang sangat luar biasa. Saya yakin Indonesia Emas 2045 itu bukan hanya sebatas tagline saja. Jika anak-anak muda ingin menggali sebuah inovasi, menggali sebuah pengetahuan-pengetahuan yang sangat luar biasa, membuktikan bahwa 10 pemuda yang dimaksud oleh Bung Karno itu salah satunya adalah mbaknya ini. Jadi kami ucapkan terima kasih sebelumnya. Ya, sesuai dengan pertanyaan itu tadi, memang Desa Sungai Deras itu bermula dari pecahan dari Desa Pasir Putih yang juga bagian dari desa tetangga Kecamatan Telupakedai, Kabupaten Kuburaya, kurang lebih di tahun 1960-an, karena memang dengan luasan wilayah yang cukup luas sehingga tidak memungkinkan untuk bagaimana dalam sektor pemerataan, sehingga dilakukanlah salah satu inisiatif untuk memekar dari Desa Pasir Putih itu sendiri menjadi Desa Sungai Deras. Nah, salah satu di antaranya saat ini yang kita membahas terkait masalah kebudayaan yang ada di Desa Sungai Deras itu sendiri, Mbak. Kurang lebih di tahun 1960-an yang bermula sesuai dengan kondisi alam yang ada. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau Mbak mau datang ke Sungai Deras kan harus nyebrang tuh, ya kan, dari Kecamatan Rasojaya berlabuh di Desa Pematang 7, nyebrang ke Desa Sungai Deras. Nah, sesuai dengan yang kita lewati rutenya itu sendiri, itu memang perjalanan air untuk menuju Desa Sungai Deras. Dengan kondisi keadaan masyarakat pada saat itu, yang dimana saudara-saudara kita dari Daya Ahe, yang juga menggunakan transportasinya itu lewat air, yang arusnya itu cukup deras, ya, arusnya itu cukup deras, yang kita kenal ini dengan Sungai Kapuas sebenarnya. Maka dari itulah melakukan satu inisiasi mungkin ya pada saat itu, maka terbentuklah desa pemekaran dari Desa Pasir Putih itu menjadi Desa Sungai Deras yang bersumber dari karena kondisi alam dan airnya itu cukup deras, maka disingkatlah jadi Desa Sungai Deras. Itu Mbak. Jadi teman-teman, dari pemekaran tadi dan juga betul sekali karena memang arus yang deras maka dinamai Desa Sungai Deras. Bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana orang tua dulu berdampingan dengan kondisi air yang seperti itu? Secara kondisi alam mungkin itu sangat membahayakan terhadap keselamatan mereka ya. Tapi justru ketika mereka sudah bersahabatlah dengan alam, ya kan? Mereka memang betul-betul transportasi yang dilakukan itu hanya satu-satunya akses, yaitu kendaraan air ya mereka. Ya alhamdulillah, mereka juga itu bukan hanya sarana transportasi mereka, akan tetapi di transportasi air itu sendiri itu menjadi ladang pencaharian mereka untuk menghidupi keluarganya. Ada yang berprofesi sebagai nelayan, ada juga yang memang berprofesi sebagai pedagang, sehingga mereka transportasinya itu untuk mempromosikan dagangannya itu lewat jalur air, menggunakan sampan,
berdayung, berkayuh ya kan, kalau bahasa berkayuh kata orang sini itu, sehingga tidak bisa dibayangkan. Mereka harus menerobos terjangan ombak arus yang sangat deras, itu kan. Tapi ya itu tadi, dengan skill dan kemampuan mereka untuk bagaimana melintas dan melewati itu, ya alhamdulillah baik-baik saja sampai saat ini. Luar biasa sekali ya Pak perjuangan para tetua dulu. Jadi dari arus yang deras itu lahirlah desa Sungai Deras. Tidak hanya sebagai penanda ya Pak, dia juga menggambarkan bagaimana perjuangan para leluhur. Tapi tentu perjalanan desa ini nggak berhenti di situ aja Mbak. Jadi saya dengar ini ada arus pendatang yang datang ke desa Sungai Deras. Itu bagaimana ceritanya? Ya, benar sekali. Tuh. Nah, yang melatar belakangi untuk mekarnya dari desa Pasir Putih itu, ya kan, menjadi desa Sungai Deras. Karena yang penduduk lokal setempat itu sendiri bukan hanya dari sahabat-sahabat kita yang daya akhir itu sendiri, Mbak. Ada yang mulai berdatangan di tahun 50-an ya. 50-an itu dari Jawa Barat, dari Madura, ada yang dari Banjar, Melayu. Mereka datang ke sini itu bukan untuk bersaing, tidak. Tapi bagaimana mereka itu membuka untuk menjadikan desa Sungai Deras ini tempat mereka berlabuh dan untuk sama-sama berdampingan lah gitu, bahkan dalam bagaimana kehidupan sosial mereka dijalin dengan baik, sehingga sampai saat ini maka beraneka ragam kebudayaan-kebudayaan yang ada di desa Sungai Deras ini. Di tahun 50-an itu mereka datang dan membuka lahan sama-sama. Maka yang membuat kami itu bangga dengan adanya di desa Sungai Deras itu sendiri, Mbak, apapun warna kulitnya, apapun latar belakang mereka, baik itu yang beragama Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Kristen, itu bukan menjadi salah satu penghalang untuk bagaimana kita saling bertukar pikiran, untuk bagaimana memajukan di lingkungan desa Sungai Deras itu sendiri. Pak, dengan keberagaman itulah menjadi salah satu kekayaan yang ada di desa Sungai Deras. Ini menarik sekali nih Pak. Iya. Jadi puluhan tahun yang lalu Sungai Deras ini bisa dikatakan miniatur Nusantara ya Pak. Iya, betul. Beberapa budaya, beberapa suku itu berkumpul dalam satu desa. Ini tentu ada pencampuran budaya. Bagaimana pencampuran budaya itu Pak bisa kita katakan kayak membangun desa Sungai Deras hingga saat ini? Nah, ini yang paling penting buat para pemuda-pemuda di luar sana. Bagaimana kita mengkolaborasikan, menggabungkan dari beberapa etnis, dari beberapa kebudayaan menjadi satu, ya kan? Kita paham dan mengetahui bahwa simbol negara adalah selain undang-undang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka seperti yang sudah kami sampaikan tadi, desa Sungai Deras tidak melihat apapun latar belakang kalian. Tapi yang paling penting adalah di sini kita memahami konteks kita hidup, ya kan, adalah bersosial. Apakah lagi kita menanamkan rasa cinta dan gotong royong. Inilah yang menjadi simbol utama di desa Sungai Deras untuk bersama-sama memajukan dan saling mempromosikan untuk bagaimana kearifan lokalnya ini tetap terjaga, Mbak. Maka kita juga yang dari Jawa Barat, apa yang menjadi ciri khas, ya kan? Mungkin dengan tariannya, kebudayaan mereka. Kemudian dari Madura, mereka ada sanggarnya, tariannya. Mungkin dari segi aspek makanannya juga bagaimana saling menunjukkan, mengetahui, bukan untuk saling bersaing menjatuhkan, tidak. Tapi bagaimana di sini kita mempromosikan bahwa kekayaan Indonesia, perbedaan yang ada di Indonesia bukan lahir untuk memecah belah, tidak. Tapi perbedaan itulah membuat kita menjadi kuat dan menjadi satu, dan itu adalah simbol kita berangkatnya, yaitu yang ada di desa Sungai Deras itu, Mbak. Kalau untuk menyatukannya itu tadi kita mulai dari ruang lingkup keluarga kita, ya kan? Kemudian ke masyarakat, kita mengenalkan kebudayaan-kebudayaannya, kekayaan-kekayaannya dengan saling bermusyawarah pastinya. Itu gotong royong itu sendiri untuk bagaimana kita mencapai tujuan yang baik. Jadi perlu digarisbawahi itu gotong royong lah tuh ya Pak. Iya, betul. Membentuk untuk menyatukan lah dari budaya-budaya yang ada. Budaya-budaya yang ada. Oke. Yang ini yang ingin saya gali lebih dalam.
Dan Harta tersembunyi. Kalau kita bicara harta ini mungkin teman-teman juga bakal mengiranya emas, ya, permata. Namun kalau di Desa Sungai Deras ini lebih dari itu. Bapak sebagai putra daerah yang tumbuh dan besar di sini. Jika saya tanya Bapak, Bapak menunjuk kira-kira apa harta yang paling berharga di desa ini? harta yang paling berharga dalam hidup kami, khususnya berada di Desa Sungai Deras ini, mungkin sebagian kalangan Mbak juga menyampaikan tadi, mungkin yang terbesit dalam pikiran ada sebongkah berlian di pegunungan yang ada di Desa Sungai Deras, Gunung Ambawang. Tapi bukan itu. Harta yang paling besar bagi kami adalah harta kebersamaan masyarakat Desa Sungai Deras yang selalu rukun, selalu damai, untuk bagaimana menjaga persaudaraan ini dengan utuh dan betul-betul datangnya dari hati. Jika segalanya itu sudah terbangun dengan baik, sudah didasari dengan ketulusan ikhlas dari hati, yaitu tadi, insya Allah ini akan terus terjaga, bukan hanya saat ini, tapi ke depan juga akan terus menanamkan rasa cinta, kasih, dan sayang kepada sesama. Jadi sama-sama lah tadi ya Ya. Pak, kita menjaga Desa Sungai Deras ini. Kira-kira Pak, untuk menjaga kebersamaan ini tentu kalau kita bicara masa ke masa, bagaimana menjaga kebersamaan itu Pak? Agar tidak tergerus zaman lah Pak. Mungkin kan biasa ada yang nggak mau ikut gitu Pak. Bagaimana cara Bapak untuk mengatasi itu semua? Baik, pertanyaan yang bagus ini, ya kan? Apakah ada hal yang semacam itu? Tentu ada. Apakah mungkin hal itu terjadi dalam satu ruang lingkup? Pasti ada. Tapi pastinya begini Mbak, untuk bagaimana menyiasati terjadinya salah satu hal yang memang mungkin kaitannya untuk bagaimana menjaga mungkin ada sebagian kelompok yang tidak sepemikiran, tidak sepaham, ya itu tadi. Kita jangan pernah henti-hentinya, jangan pernah bosan untuk memberikan edukasi dan pendekatan kepada masyarakat, ya. Karena begini Mbak, sebagai pemimpin, misalnya saya saat ini sebagai kepala desa, siapapun itu, ya kan, tidak semuanya itu satu pemikiran. Tapi kami yakin dalam Al-Quran itu juga sudah dijelaskan, musyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika segala sesuatunya itu sudah diputuskan dengan bermusyawarah, Mbak, maka yakin insya Allah keputusan yang dilahirkan lewat musyawarah itu adalah keputusan yang maslahat. Dan jika memang dalam forum musyawarah itu sendiri tidak melahirkan suatu keputusan, fatawakkal 'ala Allah, kita kembalikan kepada Allah, maka insya Allah cepat atau lambat keputusan yang memang tertunda itu akan terjawab dengan sendirinya. Maka gini cara menyiasatinya kita nih. Maka kami itu di Desa Sungai Deras ini Mbak, ada yang namanya Wadah Kreatif Pemuda Desa. Wadah Kreatif Pemuda Desa ini adalah bagaimana mengakomodir, memfasilitasi kepada pemuda-pemuda yang memiliki bakat tersendiri. Mulai dari bakat tarik suaranya, dari nyanyi, di bidang olahraga, kemudian dari kesenian pencak silat, tari, itu bagaimana kita mengakomodir. Untuk bagaimana kita mulai kebersamaan itu dari sesuatu yang mungkin kita sukai. Ya, seperti Mbak, mungkin hobinya di bidang tarik suara dan bernyanyi. Mungkin kurang senang nih ke bidang yang ini, ya kan, ke bidang tari, karena memang tidak ada basic. Nah, bagaimana kita memfasilitasi? Mulai dari yang senang bernyanyi, ya kita fasilitasi yang bernyanyi, kemudian menari, ya kan, kita berikan fasilitas untuk bagaimana mereka mengembangkan kreativitasnya. Yang gemar memasak, ya kita fasilitasi, kita berikan edukasi. Apa bakatmu? Oh, saya bakatnya di bidang masak. Ya udah, kembangkan di bidang masaknya. Nah, dari sinilah akan ada salah satu, ya kan, kebersamaan yang tidak ada kesenjangan antara satu dengan yang lainnya.
yang membuat salah satu konflik di internal maupun eksternal ketika terjadi salah satu kesenjangan. Seakan-akan ada diskriminasi nih, ya kan? Oh, kenapa ini hanya yang difasilitasi di bidang tarik suara, sementara kami ini gemarnya bidang olahraga loh. Nah, inilah wadah kreatif pemuda desa yang bagaimana kita bisa memungsikan, bisa mengakomodir dari semua kebiasaan-kebiasaan yang mereka senangi. Dari situlah maka kita kemas dalam salah satu wadah untuk bagaimana mereka mengembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Itu bagian dari strategi untuk bagaimana pemerataan dan menghindari terjadinya salah satu kesenjangan antara satu dan yang lain. Itu Jadi bisa digarisbawahi kebersamaan. kebersamaannya itu tadi. Juga saling memfasilitasi Saling lah. memfasilitasi, Ya, Mas. Jadi teman-teman, Desa Sungai Deras ini bukan hanya bicara tentang arus yang deras, tapi arus kebersamaan yang begitu semangat banget ya Om Ayah. Harus. Jadi pendengar podcast cerita budaya, dari obrolan kita hari ini kita belajar bahwa Desa Sungai Deras ini harta tersembunyinya bukan emas, bukan permata, tetapi kebersamaannya. Gotong royong yang akan diwariskan dari generasi sekarang ke generasi yang akan datang. Terima kasih banyak Bapak atas antusiasnya dan juga meluangkan waktunya. Semoga cerita kali ini bisa berguna sebagai informasi untuk kita dan juga untuk kita semua. Saya atas nama Cici Nadira dan juga Pak Syahrul mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.